Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat beraktivitas secara normal. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ingat, sebelum melakukan pembelajaran, kamu harus melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita mulai pembelajaran 3 ini. Di arena pameran negara-negara ASEAN, terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cendera mata. Salah satunya adalah cendera mata dari bahan magnet. Kita akan mempelajari sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak menolak. Kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik menarik. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Kalian bisa perhatikan gambar magnet ini. Ini kalau kutub utara didekatkan dengan kutub utara akan tolak menolak. Kalau digambarkan garis gaya magnetnya akan tolak menolak seperti ini. Akan saling tolak menolak. Ini garis gaya magnet. Nah, kutub senama akan tolak menolak. Kutub tidak senama akan tarik menarik. Ini kutub utara didekatkan dengan kutub selatan akan saling tarik menarik. Garis gaya magnetnya seperti ini. Menurutmu, apa bahan yang membuat magnet dapat menarik benda berikut? Apa bahan magnet yang dapat menarik benda ini? Menurut kamu apa bahannya? Selanjutnya, tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Ketemu lagi dengan formulir pendaftaran. Edo sangat tertarik untuk melakukan koresponden dengan teman-teman dari berbagai negara di ASEAN. Untuk itu, Edo ingin bergabung dengan klub sahabat pena siswa ASEAN. Untuk menjadi anggota, Edo harus membaca petunjuk pengisian formulir dan kemudian mengisi seperti di bawah ini. Petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. 5. Tulislah tujuan mengikuti klub. Yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Ini hanya contoh formulir. Untuk formulir lain mungkin petunjuk pengisiannya berbeda dengan ini. Nah, ini
formulirnya. Ini nanti kalian berusaha diisi di rumah di buku tugas ya. Membuat seperti ini formulir nama lengkap, tulis namanya, tanggal lahir, kebangsaan atau negara. Jelas kalau negara Indonesia. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kelas, alamat sekarang, alamat kalian, terus kode pos kalian, telepon rumah kalau punya, kalau nggak punya bisa diganti dengan nomor HP kalau nggak punya telepon rumah. Kalau yang punya di rumah punya IndiHome, kalau dipasang teleponnya berarti ada telepon rumahnya. Terus sekolah, dari mana sekolahnya, alamat sekolah di mana, kode posnya berapa, telepon sekolahnya berapa, hobi kalian apa, hobi atau kegemaran atau kesukaan. Yang hobi mancing, mungkin ada yang hobi bersepeda, ada yang hobi berenang dan lain-lain. Terus tujuan menjadi anggota, tujuannya apa? Nah, di sini ada tanda tangan dan nama jelas. Misalkan namanya Ani. Nah, ditandatangani. Misalkan kayak gini. Nah, gitu. Nah, anak-anak, setelah kalian mencermati video ini sebagai evaluasi pembelajaran 3, silakan kalian kerjakan soal ini. Yang pertama, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Nanti mengisinya diperlukan, kamu nulis berarti ini mulai dari sini ditulis. Diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu karena untuk apa? Gitu cara menjawabnya ya. Nomor 2, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Apa informasi pentingnya? Apa saja? Yang ketiga, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Nomor 4, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Apa yang akan terjadi? Yang nomor 5, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Mengapa? Silakan kalian isi. Boleh di rumah dibantu dengan ayah, dengan ibu. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas, dalam belajar. Terima kasih juga kepada ayah dan ibu di rumah yang mau mendampingi anak-anak untuk selalu belajar. Walaupun belajar dari rumah, diharapkan tetap maksimal belajarnya sehingga materi pelajaran tidak terganggu atau tetap berjalan dengan baik. Ya, hari ini cukup itu. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.